Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keadaan pada saat sekarang ini yang masih lagi pandemi, semoga semuanya baik-baik saja dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang ada di muka bumi ini. Baik, teman-teman semuanya, sebelum saya memulai penjelasan materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habibi. Saya berasal dari Desa Beringin, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dan sekarang saya kuliah di salah satu kampus yang ada di Sumeneb juga, yaitu kampus Uniba Madura atau Universitas Bahauddin Mudhari Madura. Nah, sebelum saya lanjut, perlu kita ketahui dulu teman-teman semuanya bahwasanya terkadang kita itu berpikir bahwasanya ada banyak hal yang sangat bermanfaat yang ada di sekitar kita. Namun kita sering timbul pemikiran-pemikiran, nah bagaimana cara kita itu bisa memanfaatkan hal tersebut? Yang tadinya hal tersebut tidak bermanfaat menjadi lebih bernilai, menjadi lebih bermanfaat, baik bagi kita dan juga kepada orang lain. Nah, sekarang teman-teman semua, itu semua menjadi tugas kita sebagai kaum terpelajar dan kaum terdidik, yang tentu kita semua itu harus betul-betul paham dan harus betul-betul mengetahui bagaimana cara mengubah semuanya. Nah, itu mungkin penjelasan awal dari saya tadi teman-teman semua. Nah, sekarang kita kembali lagi ke penjelasan materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang materi, yang mana materi ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah saya, dari mata kuliah yang saya tempuh di kampus Uniba tadi, yaitu mata kuliah inovatif, kolaboratif, project. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang di dalam mata kuliah ini, tugas UAS yang dosen sampaikan pada kami selaku mahasiswanya, kita disuruh membuat salah satu project, mendaur ulang sesuatu yang ada di sekitar kita yang tadinya itu kurang bermanfaat. Sekarang bagaimana caranya kita mengolah sesuatu tersebut menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih bernilai, baik dari nilai guna maupun nilai materi. Seperti itu kawan-kawan. Jadi dari apa yang saya akan jelaskan, sebenarnya tugas ini merupakan tugas kelompok. Nah, dari kemarin saya sendiri sama teman-teman kelompok sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas proyek tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari hasil kerja kelompok kami. Begitu. Jadi dari apa yang kami kerjakan dari kemarin, yaitu mengubah ataupun mendaur ulang batok kelapa itu menjadi sebuah cangkir, cangkir. Nah, awalnya saya sempat berpikir, apanya ini yang mau diubah? Wong batok kelapa bentuknya memang seperti itu. Nah, ternyata setelah kami itu sama teman-teman berdiskusi, ternyata banyak hal yang memang bermanfaat yang terdapat pada batok kelapa ini. Yang awalnya cuman dijadikan sampah-sampah buangan. Nah, kami berinovasi untuk mengelola batok kelapa tersebut menjadi sebuah daur ulang yang bermanfaat, baik bagi kita maupun untuk orang lain. Begitu.
Nah, sekarang kita ke bahan-bahannya. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk memproses ataupun membuat sesuatu tersebut. Pertama, yang kita butuhkan dalam mengubah batok kelapa menjadi sebuah cangkir yang unik nantinya. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah lem kayu. Ini lem kayu ya, lem kayu. Ini bahan-bahan saya tulis di sini bahan-bahannya dulu. Bahannya. Ini bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita butuhkan. Nih. Yang pertama adalah lem kayu. Kemudian bahan yang kedua itu pisau. Pasti ini ya, pisau. Yang ketiga ada amplas. Kemudian ada cat pewarna. Dan yang terakhir tentu batok kelapa. Ini bahan utamanya ini. Nah, cuman ini toh bahan-bahan yang perlu kita persiapkan. Lem kayu mudah kita temukan, insya Allah di pasar-pasar ada, dan harganya pun terjangkau. Pisau ada, amplas ini juga ada, nggak sulit kita mencarinya, cat pewarna, dan kemudian batok kelapa. Nah ini teman-teman, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, di bahan-bahan ini kita mengestimasi anggarannya itu, anggaran kebutuhan untuk membuat ini, itu semuanya di kisaran harga 80 dari total semua. Dari kesemuanya kita total menjadi 80. Nah ini teman-teman, anggarannya segini. Ini bahan-bahan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu teman-teman. Mudah kan? Bahan-bahannya mudah kita dapat. Juga proses pembuatannya pun insya Allah nanti saya akan lanjut penjelasan selanjutnya, itu akan mudah teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman semua. Nah, kita mengerjakan proyek ini itu kurang lebih 20 hari sampai 1 bulan. Namanya juga pengerjaan gitu ya, jadi lumayanlah membutuhkan waktu yang banyak dan tenaga yang juga banyak begitu. Nah, dari mulai tahap perencanaan, pembuatan hingga pemasaran begitu. Nah, penjelasannya di minggu pertama ini ya, di minggu awal kita itu merencanakan. Kami dalam kelompok kami itu merencanakan pengerjaan proyek ini. Apa yang kita rencanakan nanti, lalu kita mempersiapkan. Ini di persiapan setelah kita itu di perencanaan itu sudah matang, sudah fix semuanya, sudah satu pemikiran, satu visi, satu tujuan, nggak ada kepentingan pribadi. Ini untuk kepentingan bersama begitu. Ini kurang lebih di minggu pertama kita merencanakan ini semua betul-betul dimatangkan. Kemudian di minggu kedua ini perencanaan ya, saya tulis. Di minggu kedua kita itu mempersiapkan kebutuhan, mempersiapkan barang-barang yang kita butuhkan untuk membuat proyek ini. Nah, bahan-bahannya kan yang tadi itu, yang awal, yang penjelasan awal. Nah, itu kita persiapkan di minggu kedua. Begitu. Kemudian ini persiapan barang ya. Persiapan barang. Ini di minggu ketiga. Nah, baru kita itu mengeksekusi, mengerjakan segala sesuatu yang telah kita rencanakan, yang telah kita persiapkan dari awal. Kita kerjakan mulai dari mencari
membersihkan batok kelapanya, kemudian sampai mengecat, mengamplas, mengecat, menjemur dan semacamnya. Itu kita lakukan di minggu ketiga. Ini proses pengerjaan sudah. Pengerjaan. Kemudian di minggu terakhir itu keempat ya, saya tulis keempat. Itu sudah kita itu punya planning untuk memasarkan produk ini, pemasarannya. Memasarkan produk yang kita hasilkan. Nah, mungkin bagi kami dalam kelompok kami itu yang tersulit di sini di akhir, karena sudah ke pemasaran. Nah, bagaimana cara kita itu memasarkan produk yang kita hasilkan kepada konsumen, kepada orang lain yang tadinya barang itu tidak bernilai, kita ubah menjadi sesuatu yang bernilai, baik dari kegunaan ataupun materi. Begitu. Nah, di sini mungkin kendala kami dalam memasarkan di pemasaran. Namun kami itu tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga dari apa yang kami rancang kurang lebihnya selama 20-1 bulan itu, kita itu berhasil mengubah batok kelapa yang awalnya menjadi sampah buangan setelah dipakai itu menjadi sebuah cangkir yang unik. Anggaplah seperti ini. Tapi ini bentuknya. Saya itu kalau menggambar memang seperti itu, kurang begitu tahu, kurang begitu paham begitu kawan-kawan. Nah, itu dari batok kelapa yang tadinya tak bernilai, yang tadinya cuma dibuang berserakan, kita itu mempunyai pemikiran bagaimana cara mengubah batok kelapa tersebut menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang lebih bermanfaat begitu. Nah, kita ubah menjadi sebuah cangkir yang unik begitu teman-teman. Nah, setelah kita mengerjakan semuanya, kita baik antar satu sama lain itu saling membantu untuk mencarikan link apa? Link penjualan. Ini mau dipasarkan kemana, ini targetnya siapa, ini harganya berapa, begitu. Kami itu tidak terlalu tinggi dalam mematok harga. Per bijinya kami itu menjual kisaran harga cuman 20 sampai 26.000. Karena bisa dibilang ini sesuatu yang unik gitu ya. Kemudian bisa juga sesuatu yang antik. Kenapa saya bilang antik? Karena ini jarang didapat teman-teman, seperti itu. Jadi memang harus dipikir betul untuk membuat proyek ini. Nah, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi inovatif project, kolaboratif project yang saya jelaskan tadi terkait dari hasil kerja kelompok kami dalam mengubah batok kelapa menjadi cangkir yang unik, yang tadinya tidak bernilai menjadi lebih bernilai, baik dari nilai guna maupun nilai materi. Mungkin itu saja teman-teman semuanya apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, itu murni dari saya sendiri. Kalau itu benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.